kali ngedrop pulang dari rumah sakit, 5 kali ngedrop, nyeri hebatnya datang. Dan aku bukan sakit saraf kejepit, tapi akibat kecelakaan ada trauma otot hampir seluruh bagian kiri, dari bahu kiri sampai kaki kiri. Saat ini sepertinya memang tidak mudah untuk menjadi pasangan sekontroversial Randy Kejarnet dan Lady Naywan di dunia hiburan tanah air. Bagaimana tidak, pasca kisruh rumah tangga berujung gugatan cerai, tiba-tiba saja keduanya justru mengalami kecelakaan hebat yang bermuara kepada keputusan mengejutkan Lady bersedia untuk rujuk dengan Randy, yang hatinya justru telah sempat mendua. Apalagi setelah memutuskan untuk rujuk, pasangan yang telah dikaruniai 3 orang anak ini seolah safari job tampil di mana-mana, baik di layar kaca maupun sejumlah podcast. Tidak heran jika tudingan miring yang tak berdasar dari netizen pun menyasar mereka berdua, yang dinilai telah membuat settingan serta aji mumpung dengan memanfaatkan kasus mereka untuk pansos dan mengeruk cuan. Lantas, apa jawaban Lady dan Randy terkait tudingan miring netizen? Kan kita nggak bisa ya mau bilang sama semua orang, enggak ini bukan gini gitu, nggak bisa. Tapi kalau orang circle kita, orang-orang yang sekitar kita pasti tahu kalau kecelakaan itu bukan rekayasa. Kalau nggak percaya, simpel deh gini, ke rumah sakitnya aja. Kita tuh kan bukan orang banyak uang yang bisa menyuap orang gitu ya, misalnya kayak gitu kan. Kalau dibilang settingan kan berarti kan ada kayak gitu-gituan. Datang aja ke rumah sakit mitra keluarga Jati Asih Pratama, tanya hari Senin 31 Juli ada pasiennya berapa orang, namanya siapa. Karena sebenarnya kita tuh nggak mau keluar di media karena kan kita saat itu udah cukup berat dengan masalah kita. Terus maksudnya juga jangan sampai maksudnya gini loh, ini kan musibah. Saat itu kan kita juga nggak mau sampai ke blow up lagi. Maksudnya ya udahlah, musibah, siapa sih yang mau ngumbar musibah. Terus kalau dibilang settingan, siapa juga yang berani juga bikin settingan mobil sampai kebalik, sampai nabrak, ngerusakin. Itu kan namanya merugikan diri sendiri, apalagi juga merugikan kita juga. Siapa yang mau? Terus kalau buat settingan ya udahlah. Mungkin gini, kalau aku tuh ngelihatnya mungkin gini, mungkin mereka ngelihatnya saat mereka lihat kondisi mobil itu nggak sinkron sama keadaan yang saat kita dirawat. Ternyata wah, nggak ada, mobilnya tuh udah hancur parah. Gini aja deh, itu kalau aku cuma balikin sama Tuhan aja, itu mukjizat dari Tuhan. Itu aku juga sampai sekarang juga bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Maksudnya itu nggak mungkin karena mobilnya udah hancur banget. Itu juga kita nggak ada, apalagi ada yang bukan cuma settingan, ada yang bilang berantem. Nggak ada yang berantem rebutan setir di mobil, itu nggak ada. Kalau misalnya apa yang bisa membuat kita bahagia, lakukanlah itu. Dengan Lady juga, kalau misalnya memang rujuk membuat kamu bahagia, kamu nggak usah peduli siapapun, kamu nggak usah peduli aku, kamu nggak usah peduli orang lain, kamu nggak usah peduli media, kamu nggak usah peduli orang bilang settingan. Apalagi kan dia pernah ngomong di podcastku, kalau misalnya sudah langkah seperti ini punya, nggak ada yang lagi namanya rujuk atau mediasi. Gak usah peduli, aku bilang gak usah peduli. Cari kebahagiaan dirimu sendiri, karena kita hidup itu di dunia adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Ini kalau dibilang settingan, aku agak ada sedihnya ya, karena kan yang aku alamin sakitnya tuh nggak settingan ya. Aku 5 kali ngedrop pulang dari rumah sakit, 5 kali ngedrop, nyeri hebatnya datang. Dan aku bukan sakit saraf kejepit, tapi akibat kecelakaan ada trauma otot hampir seluruh bagian kiri, dari bahu kiri sampai kaki kiri. Terlepas dari tudingan miring netizen yang menyasar mereka, Lady Naywan sendiri tidak menampik jika keputusannya untuk rujuk dan menerima kembali Randy di dalam kehidupannya juga bukanlah hal yang mudah untuk ia putuskan. Lantaran sempat muncul tentangan keras dari semua saudara laki-lakinya. Tapi seiring berjalannya waktu serta melihat keseriusan Randy untuk memperbaiki diri, maka kakak, adik serta para om Lady pun luluh dan akhirnya bersedia memaafkan dan memberi lampu hijau kepada Randy untuk kembali ke tengah-tengah keluarga tercintanya. Lantas, pelajaran penting apa yang didapat Randy dari serangkaian kejadian yang dialaminya saat ini? Puji Tuhan sih, dibilang yang terlalu masuk itu juga enggak. Kalau marah ya pasti pertama, apalagi kakakku laki-laki, adikku laki-laki gitu ya. Dan pasti kan banyak ada om gitu ya. Biasanya yang lebih marah kan pasti pihak cowok kan gitu.
ya ada lah pertamanya marah gitu, tapi kan balik lagi ini kan rumah tangga gitu, urusan dewasa, udah dewasa gitu, jadi dan ya apa ya, dianggap ya perjalanan hidup aja gitu, dan mereka sangat menghargai juga sih keputusan aku ya, karena kalau di keluargaku sih puji Tuhan apapun pokoknya yang bikin aku happy mereka mendukung sih gitu. Dan mereka kan tahu perjalanannya juga. Iya, kalaupun mereka marah kan itu kan wajar sebenarnya, karena kan mereka marah karena mereka sayang sama Lady, ya wajar mereka marah, tapi kan iya dewasanya mereka juga, mereka sadar ya udah ini rumah tangga kita, mereka juga ya udah apapun keputusannya yang pasti yang terbaik buat kita berdua, mereka nggak ada yang ikut campur. Berat banget, karena satu untuk dapetin hatinya Lady lagi kan itu nggak gampang. Semua yang harus diperbaikin itu enggak kayak kita bikin makanan instan gitu loh, yang harus cuma direbus udah jadi bisa dimakan. Ini kan proses ya, banyak banget batato, terus lebih ke mungkin ke guanya sendiri kali, tapi kan harus dari guanya sendiri, dari dalamnya gua sendiri ya gua harus berubah. Akhir cerita yang manis sepertinya akan menutup bagian episode kelam yang sempat mewarnai perjalanan rumah tangga Randy dan Lady. Ya, pasangan bucin yang menikah pada 2014 lalu itu kini siap menyongsong tatanan baru dalam hubungan dan juga perjalanan rumah tangga dengan jalan peneguhan serta pembaptisan ulang pernikahan. Sebagai pembuka lembaran baru kehidupan rumah tangga mereka yang sempat terkoyak. Dan seperti inilah potret bucin Randy saat menyuapi Lady Jeruk yang merupakan salah satu buah kesukaan sang istri tercinta. Iya. Jeruk tuh paling suka, kan selalu es jeruk ya kalau makan gitu, pasti es jeruk lah pilihannya. Randy selalu suapin nggak sih kalau untuk makan buah-buahan atau makan apa? Waktu di rumah sakit setiap hari disuapin, nggak bisa gerak. Tapi kadang-kadang kalau bisa aku juga nggak, ini dia makan sendiri karena dia tiba-tiba lagi makan buah, lagi apa. Emang suka buah dia? Bersyukur ya kalau misalnya bisa berubah, karena kan aku tahu dia sebelumnya gitu. Tapi kalau yang paling bucin di antara kalian berdua itu siapa sih? Siapa? Sama-sama sih kita. Iyalah sama-sama. Karena belajar kan dari sebelumnya. Jadi saling menjaga aja. Karena semuanya pasti punya kesempatan untuk melakukan hal-hal kayak gitu kan. Jadi saling menjaga aja, udah nggak gengsi lagi gitu. Randy. Iya, benar. Iya. Suka telepon duluan ya nyariin Lady, kok nih nggak dicariin akunya. Yang kangen yang paling siapa sih yang paling kangen di antara kalian berdua? Yang kangen duluan gitu, tiba-tiba bilang kangen. Kebanyakan aku, tapi kan gantian kadang-kadang. Yang paling manja siapa di antara kalian? Aku. Menepikan bantahan Randy Kejarnet dan Lady Naywan memanfaatkan kecelakaan dan rujuk untuk tampil di mana-mana. Maka inilah kejutan ulang tahun yang didapat Sarwenda yang pada tanggal 29 Agustus kemarin berulang tahun ke-34. Ya, tepat tengah malam saat Wendah baru saja tiba di rumah usai syuting jualan live, tiba-tiba saja ibu 3 anak ini mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga tercinta dan orang-orang terdekatnya. Meski terlihat lelah, namun Wendah tampak bahagia atas perhatian yang diberikan oleh orang-orang tercintanya itu. Namun sayang, keseruan kejutan ulang tahun tersebut sempat terusik dengan pertengkaran yang sayup-sayup terdengar terjadi di luar rumah. Wendah yang penasaran akhirnya bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa sebenarnya di luar rumah? Aku mau surprisein Bunda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Yeay!
Banyak banget. Ini dapat dari mana? Ada apaan tuh? Apaan sih? Kayak menghabiskan waktu dengan keluarga selalu, karena kan tingkat pekerjaan kita juga udah tinggi kan, waktu untuk pekerjaan yang kita habiskan itu udah tinggi, jadi sisa waktunya yang ada pasti kita langsung kasih buat keluarga. Sama teman-temannya Bunda, dan malam nanti kita baru malam makan. Kalau Tania dia masih belum ngerti kan, jadi kita bungkus kado, tapi bye dia ikutan bungkus kado itu ya mainannya dia sendiri yang dia bungkus gitu. Jadi kalau Talia udah ngerti pokoknya pagi gitu, jadi ya masing-masing udah punya caranya sendiri. Ternyata pertengkaran itu hanya gimmick dari para karyawan The Onsu agar sang nyonya bos yang tengah berulang tahun mau keluar rumah sejenak dan melihat hadiah spesial yang sudah mereka siapkan, yaitu mobil box berisi mesin cuci. Lantas bagaimana reaksi Wenda mendapat kado ulang tahun yang tak disangka-sangka, yakni sebuah mobil box dan juga mesin cuci? Benarkah mobil box itu untuk menunjang kegiatan jualan online-nya? OMG. Yang ini lu gak akan tahu. Ini makanya Wena. Ini Akil, Apis, Ranja, Pagito yang makan rijal. Ini udah dikasihnya mobil lo, ntar tanggal 1 lo pada jualan yang bener lo. Ya Bun, ya semua jualan semuanya. Apa? Bun bawa pulang sausnya. Ya Bensu itu sebagai satu sosok ayah yang tanggung jawab pastinya, terus suami yang tanggung jawab, dan yang pastinya dia lebih family man. Ada ulang tahun dia, ada kita juga beli gitu, jadi kayaknya nggak ada yang nggak ada yang spesial lah, pasti bingung gitu ya, pasti sesuatu yang lagi kita mau beli ya beli. Kalau tanya mau apa ya udah bingung juga mau apa lagi ya. Pasti kita pengennya dikasih sehat terus, supaya kalau sehat terus kan anak kita bisa sehat. Keesokan harinya, Ruben Onsu mengajak Wenda serta ketiga buah hatinya, Onyo, Talia, dan Tania untuk merayakan ulang tahun sang bunda dengan makan bersama di sebuah restoran Jepang ternama. Dan seperti inilah potret kehangatan keluarga The Onsu saat merayakan ulang tahun sang bunda tercinta. Dinner yang wah, ya jatuh lagi dia. Hai sayang. Hai bunda. Cici. Wow, sashimi Cici udah datang. Ya, kenapa tiap kali kayak gini nih jagungnya loncat? Saya kasih tahu ke teman-teman atau ke istri saya, ya lu kuncinya lu harus happy dulu. Apa yang lu lakukan untuk lu happy? Lu gini, ya lu lakuin. Karena ya apapun itu ya itu yang paling bisa lu lewati. Jadi ketika lu seneng, segala rintangan itu kayak lupa gitu. Dari bantahan Randy Kejarnet dan Lady Nayoan, serta kejutan ulang tahun yang didapat Sarwenda dari orang-orang tercintanya, sesaat lagi akan hadir tangis Ratna Listi saat ziarah ke makam sang bunda tercinta. Dan juga LDR ala pasangan Donna Darius dengan kedua putra mereka Diego dan Lionel yang akan segera kembali ke Paris guna melanjutkan sekolah sepak bola mereka. Seperti apa kisahnya?